Terima kasih kepada moderator Qoidatul Islamiyah yang pada malam hari ini dan semua mahasiswa administrasi publik khususnya dari semester 1 sampai semester 7 ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan sekaligus mensosialisasikan tentang program Kampus Merdeka, di mana program ini merupakan program yang harus disampaikan kepada mahasiswa, dan kalian juga mungkin sudah banyak mendengar di luar ya, sebagian dari mahasiswa, dan sebagian lagi mungkin masih belum mengetahui. Nah, ini gunanya adalah untuk penyamaan persepsi kita supaya nantinya tidak bingung lagi ya. Kemarin banyak yang menanyakan di prodi mengenai hal bagaimana Pak konversi penilaian dan lain-lain sebagainya. Apa sih kampus merdeka dan hak belajar 3 semester di luar prodi itu apa sih Pak? Nah, itu yang banyak masih bingung ya. Jadi nanti ini akan coba saya jelaskan sesederhana mungkin ya. Saya berharap nanti setelah adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan mahasiswa nanti terpacu semangatnya ya, mengikuti teman-teman yang lainnya yang sudah mengikuti program-program dari Kampus Merdeka. Baik, langsung saja ya, langsung saya sampaikan ya. Ini tolong dibesarkan Pak Langgeng slide-nya. Ya Pak, saya coba ulang. Sudah, coba saya full screen kan. Gimana? Belum tampak ya? Udah sih, tapi ya ini agak kecil di laptop saya ini. Iya. Oke, tapi enggak apa-apa Pak Langgeng, coba nanti dilanjut Ini ya. sudah ini Pak, sudah saya full screen tapi nggak muncul. Saya coba pakai handphone juga nggak bisa. Nggak bisa ya, oh iya sudah enggak Bisa apa-apa. begini. Gimana? Ya enggak apa-apa Pak Langgeng, Saya nanti agak besarkan aja. Ini kayak. enggak usah kayak gitu saja, nanti coba nanti slide selanjutnya saya bisa baca kok. Ini. Oke. Baiklah teman-teman ya, mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada malam hari ini ya. Jadi sosialisasi program malam hari ini adalah program Kampus Merdeka, di mana kalian itu memiliki hak belajar tidak hanya di dalam prodi, akan tetapi juga belajar di luar prodi, di mana belajar di luar prodi yang penilaiannya nanti mendapat pengakuan dari prodi administrasi publik. Nah, jadi kalian bisa melakukan nanti mungkin di kampus yang berbeda dan di tempat yang berbeda, bahkan ada beberapa program dari MBKM itu sendiri. Baik, next Pak Langgeng yang Nah, mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang terkait berbelit-belit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Artinya kalian telah diberikan oleh pemerintah itu, kalian itu senangnya di bidang apa dan hobi kalian itu di mana, nanti silahkan kalian coba memilih di mana nanti mungkin bisa dilakukan pemantauan bakat kalian itu dimulai dari pada waktu kalian kuliah. Ini merupakan inisiasi yang menginisiatori dari program Kampus Merdeka Belajar ini merupakan Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim. Nah, ini menjadi terobosan baru dari Kemendikbud untuk mendukung peningkatan kualitas belajar mengajar di kampus khususnya di Prodi Ilmu Administrasi Publik. Next Pak Langgeng. Nah, adapun kebijakan Kampus Merdeka itu sendiri
pembukaan program studi baru itu sudah diawali oleh Permendikbud nomor 7 tahun 2020, di mana tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi, dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi. Artinya ini merupakan program-program yang aturan kebijakan yang melandasi ya dari kampus Merdeka itu sendiri yang menjadi acuan kita nantinya di dalam jadi ini merupakan program yang legal ya, diakui oleh pemerintah, di mana juga sumbernya itu dari sistem akreditasi perguruan tinggi, badan hukum, dan lain sebagainya. Nah, itu diinisiasi juga oleh Peraturan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri, badan hukum, dan Permendikbud tentang penerimaan mahasiswa baru, program sarjana, dan perguruan tinggi negeri. Nah, ini di sini hak belajar 3 semester itu merupakan turunan dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi di Indonesia sekarang khususnya di Unisma kita sudah mengacu kepada perkembangan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ada di Kemendikbud. Nah, ini menuntut adanya perubahan-perubahan dari cara interaksi kita di kampus dan cara proses belajar mengajar kita mungkin agak sedikit berubah ya. Karena terutama yang terasa sekali nanti mungkin yang di semester 1, karena yang pada semester 1 untuk angkatan 2021 itu sudah pure menggunakan kurikulum MBKM ya. Nah, lanjut Pak Langgeng. Nah, hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, tujuan dari hak belajar 3 semester di luar prodi meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, jadi program experiential learning ini dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion atau bakatnya. Artinya mahasiswa di sini diberikan kebebasan, keleluasaan untuk memilih sesuai dengan passionnya. Passionnya artinya bakat yang ingin dia kembangkan ya. Jadi kan terkadang mahasiswa itu ada yang ingin belajar di Fakultas Hukum misalnya. Kalian bisa belajar di Fakultas Hukum, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Nanti saya akan jelaskan juga ya. Misalnya mau belajar tentang bidang lainnya ya. Nanti yang memang di sana kalian memiliki passion di sana. Kemudian perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Jadi ini program merupakan program yang ditawarkan oleh Kemendikbud, dan perguruan tinggi di sini wajib memfasilitasi terutama bagi seluruh mahasiswa yang aktif di Unisma ya, yang terdaftar sebagai mahasiswa di Unisma harus semuanya difasilitasi ya. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester. Artinya kalian boleh mengambil di luar Unisma itu setara dengan 40 SKS. Artinya satu semesternya berarti 40 SKS. Nah, ini nanti kita sudah mencoba ya, ada beberapa hal yang sudah kita siapkan. Salah satunya mungkin kemarin sudah bekerja sama dengan Untak, juga dengan ada beberapa kampus-kampus lain khusus di Indonesia ini yang nanti mungkin kalian bisa jadi tujuannya. Jadi tujuannya itu nanti harusnya sudah ada ikatan kerjasama. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester. Nah, jadi kalian boleh mengambil di prodi yang berbeda. Tadi seperti saya bilang di Fakultas Hukum misalnya, itu boleh kalian ambil di sana. Nah,
Perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatannya, tidak lagi sebagai jam belajar. Artinya di sana titik tekannya lebih kepada apa yang kalian laksanakan selama perkuliahan ya. Jadi kegiatan apa saja, karena di dalam MBKM sendiri kurikulumnya itu tidak hanya belajar di dalam kampus saja gitu ya. Tapi berapa lama jam kegiatannya di luar kampus itu yang dihitung juga. Kemudian definisi kegiatan belajar di praktek kerja magang misalnya. Nah, itu bisa menjadi acuan nanti untuk dalam kegiatan MBKM, pertukaran pelajar, kemudian ada proyek-proyek di desa, ada wirausaha, riset studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Nah, misalnya ke daerah-daerah yang terpelosok, misalnya seperti di program kampus mengajar, misalnya itu bisa. Ada program-program tawaran dari Kemendikbud sendiri itu nanti kalian bisa apa namanya apply nanti untuk mengikuti program tersebut. Kemudian daftar atau kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih A program yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, baik program yang disetujui oleh rektor. Jadi ada 2 jenis program ya. Seperti yang kampus mengajar itu adalah program yang direkomendasikan oleh pemerintah ya. Ada juga nantinya program yang direkomendasikan oleh Unisma sendiri, artinya di sini mendapat persetujuan oleh rektor ya programnya ini. Jadi kalian nanti tidak hanya apa namanya ikut di pemerintah saja. Masalahnya Lanjut ya. Oke. Persyaratan umum dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi, antaranya sebagai berikut. Yang pertama berasal dari program studi terakreditasi. Ya, alhamdulillah kita sendiri sudah Prodi Administrasi Publik sudah terakreditasi A. Ini merupakan suatu keunggulan kita yang kita nanti bisa paling tidak kita tidak perlu malu dengan kampus-kampus lain karena secara akreditasi kita juga sudah unggul dibandingkan kampus-kampus lainnya. Apalagi untuk Prodi Administrasi Publik sekarang itu sudah terakreditasi A ya. Saya harap nanti teman-teman yang lolos di kegiatan MBKM ini bisa paling tidak apa namanya menunjukkan diri lah bahwasanya kita itu juga merupakan mahasiswa yang dari kampus unggul gitu ya. Jadi terlihat dari inisiasi program-program yang nantinya dibuat di lapangan itu nanti. Perguruan tinggi diharapkan mengembangkan dan memfasilitasi program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik ya. Nanti akan ada panduan akademik program yang akan kita berikan nanti kepada mahasiswa mungkin nanti segera ya. Program yang dilaksanakan hendaknya disusun, disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Nah, ini sekarang kita sudah mencoba ya untuk di tingkat universitas baik di prodi sekarang sudah mencoba mencari mitra-mitra ya, kemarin ada beberapa mitra yang sudah bergabung. Insya Allah besok jam 1 kita akan kerjasama dengan Bank Muamalat ya. Jadi nanti setelah mungkin acara Himabi besok kita akan ada kerjasama juga dengan Bank Muamalat. Itu mungkin nanti menyangkut dengan program magang dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti teman-teman di sini, ya, adik-adik mahasiswa yang hadir pada malam hari ini, nanti bisa mengikuti program-program yang kita tawarkan. Nanti akan banyak program dan saya harap nanti partisipasinya ya dari teman-teman di Prodi Administrasi Publik untuk mendukung program ini. Next, Pak Anwar. Nah, ada beberapa 8 menjadi program inti yang di luar prodi, yaitu pertama pertukaran pelajar, kemudian ada magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, ya,
kegiatan wirausaha, studi independen, dan membangun desa. Ya. Ini mungkin yang KKN tematik itu merupakan salah satu program dari universitas ya, nanti yang apa namanya mungkin bisa diikuti juga. Next. Nah, ini kalau dirinci kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal ya. Seperti magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, nah studi proyek independen, proyek kemanusiaan. Jadi ini semua program ini merupakan bisa kalian ikuti nanti pada waktu kalian selama kalian menjadi mahasiswa di Unisma. Jadi misalnya di situ magang ya, kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan, nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan, startup dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting di situ harus mensertakan di situ dibimbing, artinya tidak berjalan sendiri ya, artinya mendapat persetujuan dari prodi. Jadi yang magang sekarang ini itu bisa ya dijadikan nantinya mungkin dilaporkan untuk sebagai kegiatan MBKM ya, nanti akan dimasukkan, bisa jadi nanti ditaruh di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, atau mungkin nanti kalau seandainya muatan magangnya itu memang sulit seperti di proyek dari Kemendikbud itu, magang berbasis kompetensi itu mungkin nanti ada beberapa hal mungkin ya. Terkadang kalau yang dari pemerintah itu ada yang menyertakan konversi nilai atau nanti untuk diakui beberapa SKS nanti. Karena kalau dari pemerintah itu sendiri itu magangnya kurang lebih 6 bulan ya. Dan itu sangat lama ya. Dan nanti kalau ada yang lolos di sana, itu nanti akan berhak mendapatkan konversi nilai. Nah, itu sebagai reward. Tapi di prodi juga ada magang. Monggo nanti kalau yang di prodi itu nanti kegiatannya mungkin tidak selama yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nanti kalian boleh mengambil di prodi juga. Karena magang ini merupakan wajib ya untuk di prodi. Karena dari administrasi sendiri magang ini merupakan sarana bagi mahasiswa itu untuk mencari pengalaman ya di dunia kerja, dan mungkin juga mencari potret bagaimana misalnya kalau magangnya di birokrasi, bagaimana potret birokrasi di Indonesia saat ini, atau bagaimana peran administrasi dalam sebuah perusahaan atau yayasan nirlaba misalnya, contohnya seperti itu. Jadi dengan adanya program-program seperti ini diharapkan mahasiswa mengambil peran penting untuk mencari pengalaman ya. Jadi inilah saatnya bagi kalian mahasiswa bisa menggali sebanyak mungkin pengalaman nanti pada waktu magang. Ada juga proyek di desa, itu bisa kalian lihat di situ, proyek desa untuk membantu masyarakat di pedesaan, daerah terpencil. Nah, ini seperti nanti misalnya kalau dari Unisma itu ada KKN, itu mungkin KSM kalau mungkin sekarang, kegiatan kampus sarjana mengabdi itu ya, KSM itu. Nah, kemudian ada mengajar di sekolah ya, program dari Kemendikbud, pertukaran pelajar, kemudian penelitian atau riset nanti yang melibatkan mahasiswa, mungkin antara mahasiswa dan dosen, ini bisa dilaporkan sebagai kegiatan yang yang bermuatan MBKM nanti di ininya. Nah, akan tetapi di situ kalau untuk penelitian dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI, BRIN ya. Artinya di sana level penelitiannya itu bukan bukan mandiri ya. Di sini ada studi proyek independen wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar. Nah, proyek kemanusiaan. Nah, contohnya misalnya kegiatan sosial sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan itu mungkin
kalau kalian di masyarakat nanti jadi apa namanya, itu bisa dilaporkan sebagai contoh kegiatan MBKM, misalnya di organisasi formal yang dapat disetujui rektor, seperti misalnya ada di Palang Merah Indonesia, misalnya Mercy Corps, atau lain-lain dan sebagainya. Itu ada banyak. Lanjut. Nah, jadi solusinya yaitu perlu rekonstruksi kurikulum, perlu pedoman implementasi MBKM, mekanisme rekognisi atau penyetaraan kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Nah, selama ini, ini yang perlu kalian perhatikan di sini adalah rekognisi dan penyetaraan ya. Jadi yang dikatakan rekognisi ya, yang di Unisma itu jika mata kuliah sama dan SKS-nya sama ya, itu namanya direkognisi. Sedangkan penyetaraan itu jika mata kuliah tidak sama tetapi SKS-nya sama. Lanjut. Ini skema perkuliahan Merdeka Belajar di kampus Merdeka Unisma. Jadi skema 1 ya. Jadi skema ini nanti bisa kalian tetapkan. Ini khusus bagi yang angkatan 2021. Di buku pedoman akademik sudah ada juga itu ya dijelaskan. Yang untuk angkatan 2021. Jadi sebanyak 4 semester 1 sampai semester 4 itu 80 SKS ya harus ditempuh di dalam prodi. Di prodi penuh itu tidak boleh di luar prodi. Nanti di luar prodi itu baru bisa ditempuh pada waktu di di skema 2, skema di prodi dan di luar prodi itu skema 3. Nanti skema 4 dan skema 5 mungkin lebih kepada di luar prodi, di mana untuk semester antara itu bisa kalian ambil di skema 5 ya. Jadi ini nanti semester skema 5 ini khusus pada semester antara yang dilakukan nanti pada waktu liburan semester di antara semester yang sudah selesai dengan semester yang akan datang. Jadi di masa-masa liburan. Nah, ada aturan yang perlu kalian ketahui bersama. Untuk semester antara sendiri itu beban SKS maksimal itu adalah 9 SKS ya. Tidak boleh lebih dari 9 SKS. Selama ini di Fakultas Ilmu Administrasi bagi ada yang ingin mengambil SKS-nya nanti mengulang atau nanti ya kita hanya bisa memberikan 9 SKS ya. Jadi makanya kalau ada nilai yang misalnya dapat C, dapat D, sedangkan nanti sudah mendekati mau kuliah, mau wisuda, masih ada itu kesempatan di semester antara waktu liburan. Nah, jadi ini bisa kalian manfaatkan ya. Kemudian ada total jumlah SKS kita yaitu semuanya totalnya 148 SKS ya. Termasuk di sana KKN dan skripsi. Next. Nah, latar belakang pertukaran pelajar ya. Ini salah satu program yang banyak diminati oleh mahasiswa. Pertukaran pelajar atau mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal yang orang lain serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi ini tujuannya juga di situ sudah jelas ya termaktub di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Nanti silakan kalian baca sendiri, nanti PPT-nya akan saya bagikan ya. Nah, jadi kalian nanti bisa mengikuti misalnya pertukaran pelajar nanti pada program misalnya belajar di luar prodi atau di lintas antar prodi. Nah, next. Jadi sudah banyak dilakukan perguruan tinggi di Unisma sebelumnya sudah termasuk ya Unisma sendiri sudah pernah melakukan itu ya. Jadi kalau untuk belajar di luar prodi itu sebetulnya kita sudah banyak melakukan, hanya saja
masih belum ada mendapatkan dulunya itu pengakuan kredit. Hari ini oleh aturan menteri yang baru dari Bapak Anwar Makarim itu mengajukan bahwasanya itu harus diberikan penilaian dan diberikan kredit ya, angka nilai yang pantas untuk dihitung dalam jumlah SKS dalam setiap kegiatannya. Next. Kemudian ada program magang atau praktik kerja. Ya, ini merupakan, jadi magang tadi saya bilang magang ada 2 ya kalau di prodi kita. Ada magang di dalam prodi ya, ada magang di program dari pemerintah sendiri ya. Artinya ini untuk mencari bakat-bakat soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa di kurang lebih di sana yang mengajukan magang itu sudah menempuh 110 SKS ya kalau di prodi itu. Nah, itu sudah bisa melakukan magang ya. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk mencari pengalaman dan memberikan kesempatan melihat pengalaman kerja ya dan berkarir di dunia, mungkin bisa berkarir di program-program magang praktik kerja yang dari Kemendikbud atau dari prodi atau nanti dari yang sudah ada kerjasamanya dengan prodi. Nah, ini nanti boleh kalau di program magang 1 sampai 2 semester ya. Kalau dari prodi itu biasanya waktunya itu kurang lebih paling sedikit itu 1 bulan ya. Nah, itu nanti silahkan ya teman-teman, nanti mahasiswa yang belum mengambil magang biasanya di semester 5 atau mungkin barangkali yang sudah magang itu nanti bisa diberikan nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam SKPI-nya ya. Jadi magangnya itu adalah magang yang tidak di sembarang tempat ya, artinya mendapat persetujuan dari prodi, mendapat pengakuan dari prodi. Oke, next. Nah, ini bentuk free form ya, artinya di sini kegiatan Merdeka Belajar ya, yang banyak sering ditanyakan oleh mahasiswa, gimana sih cara penilaian yaitu Pak Kaprodi gitu ya. Ini yang banyak kalian tanyakan dan saya sudah ingin mencoba menjelaskan ini ya. Jadi ada beberapa hal yang dinilai di situ sejauh mana hard skill dan soft skill ya. Nah, untuk saat ini merumuskan permasalahan keteknikan ya, nanti mungkin ini ada sendiri dari masing-masing, setiap prodi ini memiliki perbedaan ya. Kalau di prodi kita sendiri nanti apa saja pengalaman yang kalian dapat dari program itu mungkin salah satu item penilaian dan bagaimana kreativitas kalian di lapangan. Nah, ini kalau untuk kampus mengajar ini banyak yang ini diberikan setara dengan maksimal 20 SKS ya. Kalau yang untuk di periode 1 kemarin kita berikan, kalau tidak salah saya kemarin 20 SKS. Nah, kemarin ada instruksi juga untuk diberikan di semester yang sama. Artinya diberikan pengakuan sebanyak 20 SKS ya. Nah, karena ini maksimal itu ya. Jadi jangan ketika dianggap 20 SKS sementara nanti mata kuliahnya 23 kan enggak ada 23 SKS kan enggak ada yang sisanya yang 2 SKS ya. Berarti yang berhak diakui hanya 18 SKS. Nah, itu. Nah, di mana nanti sisanya? Sisanya adalah nanti dimasukkan ke dalam SKPI ya. Surat keterangan pendamping ijazah yang menunjukkan kalian itu adalah mahasiswa yang tidak hanya tidur terus pulang kampus. Jadi ada program-program di situ. Next. Nah, kemudian ada studi proyek independen ya. Independen ini banyak mahasiswa memiliki passion untuk mewujudkan karya besar ya, dilombakan. Nah, mungkin ini bisa kalian ikuti nanti baik itu dari program-program yang dibuat oleh universitas, baik universitas maupun dari Kemendikbud sendiri. Nanti silahkan nanti kalian
mengikuti program ini, insya Allah kita dari Prodi akan berupaya memberikan pelayanan yang paling tidak semaksimal mungkin ya di sini. Karena mengingat yang semester ini juga antusias dari mahasiswa untuk mengikuti program MBKM sendiri sangat banyak ya. Saya di Prodi juga kewalahan juga ya, ada yang MBKM, kemarin ada yang lulus penjuang muda. Nah ini nanti silahkan ya. Nanti memang kalau nanti ada di persyaratannya itu diberikan konversi, nanti silahkan melapor ke Prodi atau Kaprodi ya. Ke saya langsung nggak apa-apa ya. Nanti perwakilan mungkin ya, jangan berbondong-bondong, nanti saya bingung juga kalau bondong-bondong nanti kita di fakultas itu masih terbatas ya untuk ketemuannya. Nah, tujuan dari proyek independen ini sendiri mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk-produk inovatif menjadi gagasan, kemudian menyelenggarakan pendidikan berbasis riset. Artinya di sini harus ada luaran di situ. Apa saja kegiatannya nanti, kemudian meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional. Ya, mungkin bisa kalian coba nanti program-program baik dari PKM ya. Silahkan nanti yang mungkin yang semester 1 ini bisa nanti mendapatkan mungkin kalau nanti program PKM itu kalau saya tidak salah kalau lolos PIMNAS itu bisa bebas skripsi kalau nggak salah. Ada aturan rektor yang tentang konversi itu nanti ada. Next. Kemudian ada di sini kuliah kerja nyata tematik ya, ada KKNT ya. Nah, ini yang dari universitas ya. KSMT yang merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi. Artinya di sini kalian nanti akan diberikan kurang lebih waktu 6-12 bulan. Artinya nanti ini mungkin bisa mendapat pengakuan sekitar 40 SKS kalau dilihat tadi di slide di awal tadi. Ini yang dimaksud adalah dengan membangun desa. Kurang lebih berarti 2 semester kegiatannya ini. Nah, nanti monggo ya kalau nanti Unisma membuka program ini, silahkan nanti teman-teman dari Prodi Administrasi Publik bisa mengambil ini dan melapor ke Prodi tentang keikutsertaannya ya. Kemudian membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan kementerian. Jadi ini merupakan kerjasama juga. Unisma sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kemendes ya. Artinya di sini nanti kalian bisa mengikuti program ini kurang lebih yang ditawarkan itu 6-12 bulan. Ini nanti silahkan ya, bagi yang berminat. Lanjut. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Di sini Indonesia banyak mengalami bencana alam baik berupa gempa bumi, erupsi gunung Merapi, ya, tsunami, bencana hidrologi. Nah, di sini perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program. Nah, artinya di sini keterlibatan mahasiswa dalam proyek-proyek kemanusiaan ini juga diberikan diberikan reward seperti nanti konversi nilai gitu ya. Di mana nanti kegiatannya itu berapa bulan ya. Biasanya kayak seperti kemarin saya pernah menyebarkan ke mahasiswa itu dari Kemensos ya. Kemensos itu juga ada programnya itu. Kalau tidak salah itu ada konversi penilaian juga, diberikan penilaian untuk program ini. Nah, nanti silakan ya. Kalau ada yang mengikuti program-program misalnya di proyek-proyek kemanusiaan yang bekerja sama misalnya dari program dari Kementerian Sosial atau mungkin dari Kemendes tadi, nah, ini silahkan nanti dilaporkan ke Prodi. Lanjut.
Kemudian ada asistensi mengajar, ya ini mungkin kalau kita di asistensi mengajar ini kualitas pendidikan dasar, nah ini lebih kepada program yang dari Kemendikbud ya. Selama ini di Prodi, mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti program ini, karena dari program-program yang ada ini kemarin ada kurang lebih berapa mahasiswa dari publik itu untuk mengikuti program kampus mengajar. Nah, ini merupakan salah satu termasuk di dalam program MPKM yang dari Kemendikbud, ya, asistensi mengajar dalam satuan pendidikan. Nah, ini bisa diberikan kemarin kalau dari yang batch 2 kemarin itu diminta konversi untuk 20 SKS itu. Tapi kalau di Prodi hanya bisa memberikan kalau nggak salah kemarin 18 ya. Nah ini masih saya tunggu ini laporannya dari yang teman-teman yang sudah ikut kampus mengajar, ini masih saya tunggu ya sampai hari ini untuk ajuan mata kuliahnya. Jadi nanti prosedurnya adalah setelah kalian mengikuti asistensi mengajar atau kampus mengajar, kalian bisa mengajukan ke Prodi ya, kira-kira mata kuliah apa yang akan dijadikan atau diberikan penilaian itu, yang akan diberikan konversi penilaian sebanyak maksimal 20 SKS ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada kegiatan wirausaha berdasarkan ini apa namanya? Global Entrepreneurship Index pada tahun 2018 Indonesianya memilih skor 21. Nah, persen wirausahawan ya, dari berbagai bidang pekerjaan. Nah, jadi melalui program ini diharapkan nantinya mampu melahirkan wirausaha muda ya. Jadi entrepreneur muda yang berbakat ya dari dunia usaha. Nah, jadi kampus mencoba memberikan ini apa namanya kesempatan. Nanti silahkan nanti kalau ada program dari Kemendikbud tentang kegiatan kewirausahaan mungkin atau dari Unisma, silahkan kalian untuk ikut dan apa namanya memberikan partisipasi. Ini karena ini nanti bisa diberikan juga apa namanya di dalam SKPI-nya nanti pada waktu kelulusan. Jadi nanti ketika kalian lulus itu akan kelihatan mana mahasiswa yang aktif ya, aktif di organisasi, aktif dalam program-program kegiatan MBKM dan aktif dalam kegiatan di kampus, dan ada mahasiswa yang aktif hanya mengikuti program apa namanya hanya program mengajar di dalam prodi saja ya. Ada yang seperti itu nanti akan kelihatan. Jadi nanti kalian tidak hanya di dalam kampus saja, ini sudah saatnya kalian keluar kampus untuk mencari pengalaman. Lanjut. Nah, ini capaian pembelajaran mahasiswa komunikasi ya. Ini contohnya ya. Nanti kalau kita di prodi administrasi publik itu capaian pembelajaran kita ada 9 ya. Nah, itu nanti ada di buku pedoman akademik kita, nanti akan dibagikan ya. Nanti itu ada 9 karena kita sudah menyesuaikan dengan outcome based education-nya. Jadi programnya ini sudah berbasis luaran. Nah, jadi di situ kalau di sini yang dicontohkan adalah pada program untuk mahasiswa ilmu komunikasi ya. Contohnya itu misalnya ilmu komunikasi. Nah, jadi nanti pada CPL mana yang akan kalian tuju ya, ekuivalensi mata kuliah nanti ini sebetulnya ini tugasnya di prodi ya. Di prodi nanti yang akan menyelesaikan ini berdasarkan ajuan dari kalian itu nanti, dan melihat penilaian dari tempat kalian magang. Nah, ini nanti tolak ukurnya nanti yang memberikan penilaian adalah prodi yang akan melaksanakannya. Oke, next. Nah, jadi mengoptimalkan program-program hibah dari Belmawa, PKM, kewirausahaan, kompetensi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti silahkan ya
baca sendiri, biasanya setiap tahunnya Belmawa mengeluarkan program seperti ini ya. Nah, saya harap nanti ada dari mahasiswa kita di administrasi publik yang ingin ikut di dalam program ini atau tertarik dengan ini silahkan ya. Lanjut. Nah, di mana kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang MBKM? Nah, ini silahkan nanti kalian bisa membuka link-link di bawah ini, Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id ya, tentang program, terus KMMI, ada banyak ya. Terus ada YouTube ya, melalui YouTube Pejuang Muda. Kalau nggak salah kemarin dari administrasi publik ada 4 mahasiswa yang lolos di Pejuang Muda. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Prodi karena nanti kalian bisa dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa tidak hanya dari kampus kita dan menambah juga teman dari kampus lain, dan kalian wawasannya akan terbuka dan tidak hanya diam di prodi saja dan pembelajarannya secara monoton seperti gaya-gaya lama ya, tidak seperti itu. Jadi silahkan nanti kalian mencoba mengambil program-program yang ada yang sudah saya bacakan tadi. Nah, bagaimana MBKM di Unisma? Nah, ini sekilas tentang yang di Unisma yang hari ini yang sudah berlangsung. Next. Nah, ini ada pertukaran pelajar ya dalam negeri. Nah, beberapa waktu lalu ini diinisiasi oleh Unisma, ada dari ke UNU Sidoarjo ini ada beberapa program yang kita sudah jalankan. UNUSA ya, Surabaya, kemudian dari Universitas Alma Ata, nah ini Jogja. Nah, ini contoh-contoh pertukaran di dalam negeri ini ya, pelajar dalam negeri. Oke, next. Nah, ini yang di semester gasal genap ya, ini juga program-program ya dari KMNI ya. Nah, ini kurang lebih ya, 200 mahasiswa ya kurang lebih. PMMDN ini luring 46 mahasiswa, outbound ya, inbound ya. Nah, ini nanti ini yang sudah berlangsung ini, kampus mengajar 3 ini sekarang masih dalam proses. Nah, ini program bangkit, magang bersertifikat, studi independen bersertifikat. Nah, ini yang lagi berjalan sekarang ini yang di dalam negeri. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah sudah ikut meramaikan MBKM ini, ya, saya ucapkan terima kasih karena kontribusi dari kalian sangat besar ya, kepedulian kalian terhadap kemajuan diri kalian sendiri ya, dan mungkin dari teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu itu merasakan semangatnya dan manfaatnya ya, ikut program-program seperti itu. Saya harap nanti yang lainnya bisa ikut juga. Nah, ini ada pertukaran pelajar luar negeri ya. Ini dari publik sendiri kemarin ada yang ke Brunei ya. Brunei Darussalam. Nah, itu di foto itu sendiri itu ada Pak Afif itu. WD3 langsung kemarin ke Brunei, ada beberapa perwakilan dari mahasiswa kita. Nah, ini merupakan program internship ya. Hanya saja sekarang internship agak sedikit terhambat ya kemarin karena adanya pandemi ini, jadi kita belum bisa mengirimkan ke Brunei ya. Kemarin ada permintaan juga beberapa mahasiswa yang di sana juga masih belum berani nerima kita. Mungkin nanti setelah pandemi ini nanti akan kita buka lah kembali. Dan itu yang dari short course yang dari dari mana itu kemarin yang dari Unisma itu dari mahasiswa dari student exchange ini, exchange. Next. Nah, ini juga ada Unisma International Student Program Inbound Scholarship. Nah, ada dari 10 ya. Belajar di Indonesia. Nah, ini
ada berapa ini? 42 setiap tahunnya. Jadi kita juga menerima 42 mahasiswa untuk setiap tahunnya. Jadi setiap tahun 42 mahasiswa dari berbagai program kita terima untuk inbound scholarship di Unisma. Nah, lanjut. Nah, ini juga ya ada dari BIPA, 6 mahasiswa dari Yaman, Amerika, ya, Belgia dan Korea. Nah, ini ikut program pada PBSI manajemen ya, ini summer program ini. Nah, ini nanti yang inbound di Unisma ini. Next. Ada international program for domestic, jadi outbound ya. Jadi ini kita keluar ini. Nah, ini yang belum mungkin ya. Kayaknya hanya baru kemarin itu 30 mahasiswa dan 10-nya itu dari VIA kalau saya tidak salah itu. Devi, Pak, itu Pak Devi, Pak. Yang ada yang ke Samara Rusia ya, ini kayaknya nih Ja'far salah satunya kemarin ini. Ini kemarin ada online Pak, nggak keluar dananya Pak, online. Nah, ini secara online kemarin karena belum berangkat ke Rusia karena pandemi kayaknya ya. Mungkin terbatas masih sifatnya ya. Nah, tapi itu diakui sebagai kegiatan outbound ya. Ini berdasarkan laporan dari Unisma Pusat ya, kurang lebih 30 mahasiswa dilakukan pembelajaran secara daring ya dengan Moskow, dengan Samara Rusia. Nah, ini kemudian ada dari Moscow City. Nah, next. Ini magang kerja ya. Magang kerja dari pemerintah dan NGO. Nah, jadi ini merupakan kerjasama ya. Yang tahun 2019 ini kurang lebih ada 28 mahasiswa ya, yang lolos. Kemudian tahun 2019 juga pada batch 2-nya itu ada 32 mahasiswa. Agak sedikit menurun ya. Kalau menurut saya dari tahun 2020 batch 1 itu. Nah, ini nanti mendapatkan konversi antara 10 sampai 20 SKS. Nah, ini praktek kerja magang yang mungkin yang bersertifikat ini. Ini ada penurunan atau mudah-mudahan nanti ketika dibuka lagi nanti antusias dari mahasiswa khususnya administrasi publik bergabung ya, semangat bergabung nanti untuk di sini karena tidak tanggung-tanggung ya, kurang lebih 20 SKS ini saya harus menyiapkan konversi nanti berdasarkan perkegiatannya di selama magang selama 6 bulan. Nah, menurut saya ini cukup relevan ya diberikan karena untuk lolos di magang bersertifikat ini juga memang membutuhkan usaha dan kerja keras dan cukup sulit untuk lolosnya. Tapi kita di Unisma aja hanya 28 yang lolos dan 32 pada batch 2 ini yang 2019. Next. Nah, praktik kerja magang ini biasanya nanti dari CDC Unisma yang memberitahukan kepada kita ya. Kita berkoordinasi dengan Prodi, dengan CDC, nanti memberikan informasi tentang kapan dibukanya dan gimana cara mendaftarnya. Nanti akan ada sosialisasi yang diberikan oleh CDC ya, program nanti yang untuk pusat karir, Center Development Karir Unisma. Jadi CDC itu kepanjangannya Center Development Karir Unisma. Nah, nanti silahkan kalian untuk informasinya kemana Pak untuk praktek kerja ini. Nah, coba ke CDC Unisma itu. Nanti ditanyakan di sana. Jadi Prodi hanya di sini memberikan rekognisi sejumlah 20 SKS. 20 SKS. Nah, ini untuk tahun 2020 itu hanya 6 mahasiswa. Se-Unisma itu. Nanti silakan nanti yang di tahun 2020 ini mudah-mudahan 2022 nanti meningkat ya. Dari publik itu 100 mahasiswa magang praktik kerja bersertifikat. Oke, lanjut. Nah, ini
prestasi-prestasi ya yang di 30 mahasiswa mengikuti program kampus mengajar ini di VIA itu sekarang ada kurang lebih 15 yang ikut. Ya masih dijuarai oleh FKIP ya memang. Karena memang basic mereka lebih titik tekannya kepada pembelajaran ya, belajar mengajar ini memang tidak bisa dilepaskan dari mereka. Nah, di Unisma itu lolos sekitar 152 mahasiswa mengikuti program kampus mengajar 2 kemarin. Nah, ini nanti sekarang lagi dibuka program kampus mengajar untuk batch 3. Nah, nanti mudah-mudahan dari VIA kemarin 15, mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang daftar mendapat mengangkat jumlah. Kalau untuk masalah konversi, insya Allah nanti di Prodi akan saya proses ya untuk teman-teman dari batch 2 ya. Dan nanti kita akan memberikan maksimal 20 SKS ya. 20 SKS nanti kalau berarti nanti jumlahnya 23 ya, nah, totalnya berarti 18 lah maksimalnya. Nah, karena pada batch 1 itu hanya diberikan 12 SKS. Oke, lanjut next. Nah, ini program studi proyek independen yang ada di Unisma ya, dengan melibatkan ada berbagai mitra ya. Jadi pusat karir juga terlibat di sana, ada dari LPPM ya dengan mitra. Nah, ini juga nanti berhak mendapatkan rekognisi sebanyak 20 SKS. Oke, next. Nah, ini KKN KSM ya. Ini sudah diwajibkan bagi setiap mahasiswa yang lulus itu wajib mengikuti ini. Nah, kan tetapi kemarin ada beberapa mahasiswa, Pak, KKN KSM bisa nggak dikonversi dengan kampus mengajar? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan mahasiswa. Kalau nanti ini untuk yang lebih selama pandemi ini kan jadi yang berhak untuk memberikan ini adalah nantinya informasinya yang lebih pas adalah nanti dari pihak LPPM ya. Nanti Pak ini bisa enggak saya ikut lolos di kampus mengajar. Nah, nanti boleh enggak ini nanti saya mengkonversi 20 SKS ini nanti 4 SKS-nya ini ke KSM. Nah, ini monggo nanti diurus ke LPPM ya. Nanti silahkan mengajukan ke LPPM untuk ini apa persyaratannya. Kalau ada syarat ya harap dipenuhi persyaratannya. Oke, next. Oke, saya rasa cukup ya dari saya untuk informasinya. Sampai di sini ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan ya di malam hari ini. Mohon maaf saya hanya bisanya malam ya, karena banyak kegiatan hari ini di Prodi dan ada berbagai macam yang harus diselesaikan. Nah, ini banyak hal yang harus ini akhirnya ini karena pentingnya disampaikan, ini amanah dari universitas yang harus saya jalankan dan disampaikan kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah antusiasnya dari mahasiswa semua, terima kasih. Sampai 300 ini ya, 300 mahasiswa. Sebetulnya masih banyak yang di luar yang masih belum bisa masuk. Nah, ini ada beberapa ya, nanti Nia tolong untuk kuesionernya tolong diisi ya nanti kepada teman-teman yang hadir. Link kuesionernya Mia nanti diberikan kepada teman-teman yang di dalam ini, karena nanti ini akan menjadi kalian nanti akan dilihat juga dari kuesioner itu nanti seberapa efektif kalian di dalam program MBKM ini. Nah, nanti yang terutama bagi yang sudah yang mengikuti program yang batch 2 ini, nanti jangan sampai namanya enggak ada di dalam itu, nanti enggak pernah mengikuti sosialisasi, tiba-tiba
ikut program apa namanya MBKM. Nah, ini harus kalian isi ya. Jadi ini sangat penting dan urgent dan ini harus kalian isi ya. Untuk link deskripsinya sudah disertakan ya untuk itu. Nah, itu silahkan diisi sekarang. Saya akan apa namanya coba dilihat di kolom chat ya. Nah, silahkan nanti teman-teman semua mengisi itu. Ada 2 ya, nanti mungkin akan dikirimkan juga nanti ke ini, ke apa namanya, ke kalian ya. Nanti paling sudah ada juga di grup-grup itu. Nanti tolong 2 ini sangat penting ya. Karena nanti akan menjadi tolak ukur nanti kalian pada waktu mendaftar program-program MBKM. Karena itu nanti ke Sepada Dikti yang salah satunya itu. Ada 2, yang satu punya Unisma, yang satu punya Sepada Dikti ya. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan, diisi ya. Nah, kalau kalian nanti tidak ngisi ini, berarti kalian dianggap tidak pernah mengikuti sosialisasi gitu. Nah, nanti dan kalian dianggap nanti harus mengikuti program ini lagi. Nah, ini kan sangat rugi sekali nanti. Ini harus berulang-ulang mengikuti ini dan dianggap tidak hadir pada malam hari ini. Oke, saya rasa yang sudah coba mengisi apa belum ini teman-teman? Atau mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana tentang ini? Mia, silahkan dibuka. Paling tidak 3 pertanyaan saja. Sudah ada pertanyaan, Pak. Mungkin ini 3 pertanyaan saja ya, dibatasi untuk malam hari. Soalnya Iya, tadi 3 pertanyaan saja. Sambil menunggu teman-teman mengisi itu, linknya itu, 2 itu. Sambil diisi ya. Ini ada yang bertanya, Pak, dari Siti Nur Hidayah, angkatan 2019. Ya, Maaf tadi nggak Ya. mengikuti dari awal. Kalau dari kampus mengajar 1 kan bebas konversi, 20 SKS, bebas KKN, dan bebas ujian magang. Apakah ini masih berlaku untuk kampus mengajar 3 atau program kampus merdeka yang lain? Nah, seperti yang saya utarakan tadi, untuk program KSM ya, KSM itu kalian silahkan ya. Silahkan nanti tanyakan ke apa namanya ke LPPM untuk masalah konversinya. Karena yang biasanya terjadi itu adalah kita itu menerima penilaian dari LPPM. Karena yang memberikan penilaian tadi itu seperti misalnya per kegiatan nilainya berapa ya. Nah, itu nanti LPPM biasanya dia akan tanya luaran apa ada syarat lainnya, itu harus ada yang menambah penilaiannya itu harus berbasis outcome based. Kalau nggak salah saya dulu di sosialisasinya dari universitas begitu ya. Tapi sepertinya harusnya ada ya sosialisasi lagi dari pihak LPPM tentang KSM ini nanti. Dan mungkin ini bagus ya nanti masukan. Saya akan dari Prodi nanti akan memberikan masukan nanti kepada LPPM dan mungkin akan menanyakan langsung juga mengenai KSM ini nanti bagaimana, apakah boleh dilakukan konversi, apa persyaratannya, ini saya masih ini juga apa namanya, karena kemarin biasanya nilai itu langsung diberikan oleh mereka yang berhak memvalidasi, oh mahasiswa ini sudah lolos KSM, karena Prodi tidak memiliki akses untuk menyatakan mahasiswa ini lolos atau tidak untuk mata kuliah yang KSM itu, karena itu merupakan mata kuliah universitas ya. Nanti monggo teman-teman mungkin apa namanya bisa bertanya langsung ke LPPM mengenai konversinya itu. Kalau nanti dari sana ini apa namanya mengizinkan, kita dari Prodi ya akan memberikan konversi. Karena biasanya dia mengirimkan dalam bentuk nilai ya. Oh, misalnya saudari Mia sudah menyelesaikan KKN hasil konversi dari ini apa namanya kampus mengajar. Nah, nanti biasanya dia akan memberikan surat biasanya. Kalau ada suratnya ya kita berikan konversi. Kalau nilainya dapat A, nanti dari sana berarti KKN-nya ya nilainya A. Nah, gitu ya. Ada lagi yang pertanyaan 2? Ini Pak, dari M. Fahriza Dwi Faroni, terkait konversi kampus mengajar,
Seperti contoh saat ini hampir selesai semester 5, lalu konversinya di semester ini atau semester depannya juga bisa, Pak. Soalnya ini yang di Nah, ngajar 1 kan bisa, Pak. ini ada sedikit ini ya, perbedaan mungkin di zamannya kampus mengajar 1 dan kampus mengajar 2. Karena saya ikut sosialisasi feedernya ya. Diupayakan ya, permintaan dari universitas itu kepada prodi, diupayakan seluruh mata kuliah dikonversi itu kalau bisa ya, yang sudah mengambil di KRS sekarang ini dilaporkan pada semester ini, karena takutnya kalau berlarut-larut, pertama kerjaan di prodi itu juga sangat banyak, mata kuliah mahasiswa yang mengikuti MBKM bukan hanya 1 mahasiswa, terkadang ini ada 15 ya. Nah, jadi konversi itu kan harus diberikan penilaian satu, nanti diinputkan, dilaporkan, SK-nya semua diupload ke Dikbud. Nah, itu juga kan tidak mungkin dalam 1 semester itu juga liburan itu habis untuk menginputkan mahasiswa yang MBKM saja. Belum lagi dosen itu menginputkan penilaian-penilaian, penjadwalan perkuliahan baru di prodi, aktivitasnya juga sangat banyak ya. Takutnya nanti kelupaan dan itu akan merugikan mahasiswa. Nah, itu yang takutnya terjadi seperti itu. Makanya kita diupayakan adalah mahasiswa yang mengambil KKN di kampus mengajar di semester ini, baik program MBKM yang lainnya, kalau bisa dikonversi di semester yang sama pada saat itu. Nah, mengenai mata kuliah nanti silahkan dikoordinasikan ke prodi ya. Nah, kamu itu yang jelas nanti kalau diganjil ya maksudnya keganjil gitu. Nah, kalau memang tidak bisa mata kuliahnya itu Pak, saya pengennya genap ganjil. Nah, ini takutnya nanti kalau mau menanggung resikonya sendiri, mamanya prodinya lupa menginputkan ini, karena yang 1 aja ini punya Mia kemarin itu masih belum ada berapa mata kuliah yang belum terupload ini takutnya lupa ini nanti. Nah, ini apalagi nanti Mia ini sudah sudah semester nanti dia mau mau lulus. Nah, ini bahaya yang lulus 3,5 tahun. Jangan sampai nanti ini merugikan, ini yang kita takutkan ya. Jadi sebetulnya ini untuk mengamankan kalian juga, memberikan, jangan sampai kalian dirugikan oleh program MBKM ini nanti belum diinputkan. Nah, ini kan banyak, karena nanti yang diinputkan itu banyak, bukan hanya 1. Ya. Sampai di situ paham ya? Satu lagi, Mia. Pak, ini pertanyaan terakhir dari Devi Anggraini. Tadi saya sempat baca yang program magang itu ada konversi ke mata kuliah sepertinya. Berarti magang itu kalau bisa ambilnya sesuai jurusan saja ya, Pak? Ya, kalau untuk magang saya lebih menyarankan, sebetulnya magang yang saya sarankan adalah magang bersertifikat. Pertama, itu adalah program dari Kemendikbud. Kedua, konversi SKS-nya itu jelas dan saya dalam memberikan konversi penilaian juga sangat mudah ya, artinya itu tidak mempersulit ya, sebetulnya tidak ada yang sulit gitu ya. Hanya saja itu lebih lebih jelas manfaatnya kalau menurut saya. Pertama, mahasiswa itu di sana difasilitasi biasanya dari laporan yang lolos magang itu. Nah, terus dibimbing, ada pembimbing lapangan. Nah, terkadang yang magang di prodi ini banyakan yang kita tanya ini mahasiswa yang magang di prodi ini sudah mulai bagus dibandingkan yang dulu ya. Dulu itu sampai ada magang ini tidak ada diujiankan ya. Tidak ada diujiankan magangnya di unit usaha dagang. Nah, ini akhirnya kita mulai menata ini ya supaya lebih baik lagi, supaya nanti bisa berkualitas dan kita upayakan ada kerjasama dengan pihak-pihak seperti dari perbankan, dari pemerintah kabupaten, ini kita mulai nyicil satu-satu ya. Coba mitra dijalin ya, hubungan kerjasama. Nanti mahasiswa mungkin bisa magang di sana, harapannya begitu. Nah, kemarin yang sudah follow up ke kita udah 2 bank ya.
ada dari Bank Syariah Indonesia, ada dari Muamalat. Nah, mungkin nanti itu mungkin untuk sementara, mungkin ada beberapa lagi saya tidak hafal semuanya ya. Nah, nanti kalau butuh informasi sepertinya nanti kita akan informasikan nanti yang buka magang itu apa saja, nanti silahkan ya. Nah, terkadang mahasiswa itu kalau magang di luar itu terkadang ya sembarang-sembarangan saja magangnya. Padahal banyak manfaat yang dia dapatkan dari magang itu sendiri. Nah, misalnya terkadang seperti Mia ini dulu kalau nggak salah magangnya di Kementerian Agama ya Mia ya. Ada banyak itu beberapa Pengadilan orang. agama, Pak. Nah, di Pengadilan Agama. Nah, itu di sana kan nanti pada waktu magang dia punya pengalaman di sana, terus nanti mungkin menemukan permasalahan administrasi yang bisa ini bisa diteliti lebih lanjut, bagaimana program apa yang nanti yang bisa ini bagus untuk perkembangan ilmu administrasi. Nah, padahal disitulah momennya sebetulnya untuk mencari pengalaman ya, permasalahan untuk diangkat jadi skripsi. Nah, terkadang mahasiswa yang tidak pandai memanfaatkan itu, ini nantinya rugi sendiri kalau magangnya main-main cari tempat sembarangan ini ya kan ini sulit jadinya. Pada waktu penyusunan tugas akhir aku nulis skripsi di mana ya, penelitian di mana ya, kan bingung jadinya. Setidaknya kalau kalian sudah baik di magang terus sudah dapat pengalaman, terus sudah dapat di sana itu seperti relasinya sudah dapat di sana yang dihubungi, terus permasalahan yang akan diangkat itu menarik, saya rasa pihak di sana yang tempat kalian magang dulu itu tidak keberatan untuk menerima kalian sebagai peneliti di sana karena kalian dinilai baik. Makanya baik dalam hubungan relasi, menjalin hubungan ini sangat menjadi tolak ukur juga. Terbukti dari beberapa mahasiswa kita itu yang magangnya di tempat yang bagus itu ya akhirnya ya lulusnya ya cepat juga karena biasanya mereka menemukan permasalahan dan itu yang seringkali mereka angkat jadi skripsi. Rata-rata mereka lulus cepatnya itu gara-gara di waktu magang itu mereka serius. Ada juga yang memang cepatnya itu ya juga bukan karena magang, karena si mahasiswa itu memang antusiasnya sangat tinggi, ada juga. Nah, dan dia memang pintar untuk penulisan. Bahkan sekarang ini untuk lulus cepat itu juga sangat dimudahkan. Nulis jurnal misalnya di Sinta 2. Nah, ini kan sekarang ada aturan rektornya tentang itu bahwasanya untuk tidak nulis skripsi itu boleh publikasi jurnal. Nah, ini kan menarik sebetulnya, di zaman saya dulu tidak ada seperti ini. Di zaman kalian ini yang bisa seperti ini, kuliah 4 semester di dalam kampus ya. Dan di luar kampus banyak program-program lainnya. Nah, ini nanti kalau kalian manfaatkan ini ya sangat ya beruntung sekali. Dan lulusnya harusnya tidak lama ini kalau seperti ini, sesuai dengan harapan Pak Menteri. Harusnya lebih cepat lulus. Kita dari Prodi selalu memfasilitasi ya bagi mahasiswa yang memiliki keinginan. Nah, oke, saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini dari teman-teman juga masih banyak yang bertanya-tanya dan apalagi ini kan dari kampus Mengajar 3 masih dibuka pendaftarannya. Mungkin juga nanti teman-teman kalau misalkan mau bertanya bisa langsung ke fakultas nih Pak, temui Pak Stian atau Pak Lang. Iya, silakan nanti bagi teman-teman yang masih malu bertanya atau yang waktu kena terbatas, nanti silakan bisa langsung ke Prodi ya. Nah, ke Prodi atau nanti bisa ke saya, bisa ke Pak Langgeng ya. Nanti di Prodi ya. Nah, atau nanti yang masih ingin mendaftar nanti silakan, kalau untuk surat menyurat silakan ke admin Prodi ya. Nah, ada Bu Isma, admin Prodi nanti. Nah, kalau nanti menanyakan tentang konversi, silahkan nanti ke Pak Langgeng, ke saya nanti. Ya, silahkan. Kita
dari prodi memfasilitasi ya, mempermudah, kalian tidak ada ingin mempersulit ya. Yang jelas kalau aturan regulasinya ada menyatakan 20 SKS ya, saya akan keluarkan semaksimal mungkin. 20 SKS saya enggak pengen mahasiswa itu dirugikan oleh program-program apa namanya yang untuk lolos saja itu belum sangat sulit ya. Untuk lolos programnya saja sangat sulit, nah ini nanti dirugikan lagi. Tidak diberikannya konversi. Hanya di separuh misalnya, saya kalau bisa ya maksimal saya berikan. Dan nanti mungkin akan dituliskan di dalam SKPI-nya waktu lulus nantinya, akan disampaikan di SKPI. Dituliskan. Oke, saya rasa cukup ya. Dan ini ya, mohon maaf untuk ininya tolong diisi apa namanya kuesionernya tadi ya. Teman-teman semua tolong mengisi kuesionernya sebagai tanda sosialisasi kalian sudah mengikuti ya. Karena sekarang ini dilihat juga apakah kalian sudah mengikuti sosialisasi ini, kalian sudah paham program ini apa belum gitu ya. Nah, karena nanti itu pada dikti kan juga ngecek, takutnya nanti karena belum ikut sosialisasi kalian jadi tidak tahu program-program apa saja yang ada di Kemendikbud itu. Nah. Oke, terima kasih. Mia, saya kembalikan. Terima kasih Pak penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman mungkin jangan nyanyiakan kesempatan ini. Ini programnya yang dibuka juga banyak, terus juga manfaatnya juga banyak. Jadi mungkin selama kita kuliah online juga bisa mengisi kegiatan juga. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suyono atas penyampaiannya. Terima kasih juga Pak Langgeng yang sudah join. Terima kasih banyak juga buat teman-teman mahasiswa administrasi publik yang sudah join. Mungkin itu saja kalau dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semua yang sudah hadir malam ini. Saya izin live. Ya, nanti absennya tolong diserahkan ke saya teman-temannya nanti biar saya juga ada laporan ke apa namanya ke sepadanya nanti. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Pak Langgeng, terima kasih Pak Langgeng. Terima kasih Pak Suyono ya. Sama-sama. Oke. Saya juga izin live kawan-kawan mahasiswa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.